ini Mazda 3 hatchback. Body kit udah rapi, keliling, velg, work motion asli Jepang. HKS-nya kerasa ya, denger nggak ya di knalpot? Seru ya? Seru, bener. Halo pemirsa Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini aku bawain nih mobil kerennya anak muda zaman sekarang yang katanya level kerennya dan level sampai membuat keputusan berubah dari Jerman ke Jepang. Ini Mazda 3 hatchback. Jadi banyak banget pengguna anak-anak yang nyasar itu BMW F30 bekas atau Mazda 3 hatchback ini. Jadi sampai bisa menyaingi BMW seri 3 kerennya. Nah, ini kalian bisa lihat luar biasa, body kit udah rapi, keliling, velg, work motion asli Jepang, dan juga di belakang itu ada knalpot asli HKS. Jadi mufflernya asli HKS. Terus mobil ini juga sudah full PPF. Jadi total modifnya itu di atas 70 juta menurut ownernya gitu. Knalpot HKS aja udah berapa belas sendiri. Velg ini udah 30 sendiri. PPF 25. Kalian hitung sendirilah, belum body kit gitu ya. Dan ini kondisinya full, cuman ini agak berdebu ya karena semalam kita hujan deras di Surabaya. Tapi kondisinya, duh ini ya, siluet belakangnya ini yang paling bikin bener-bener sportback banget gitu. Nah, dipadu dengan tuh kulitnya Mazda yang di generasi 2 kan baunya khas banget dan teksturnya memang benar-benar beda dari kulit di generasi satunya gitu. Kombinasi hitam merah rasanya sporty banget, dan duduk di sini passenger aja udah kerasa sporty, rendah banget, bener-bener lebih mepet ke tanah dibandingkan dengan Civic ataupun Altis yang jadi pesaing di kelasnya. Nah, ngomongin tahun ini 2019, jadi 3 tahun kilometer 25.000, jadi setahun cuman sekitar 8.000 aja pemakaian gitu ya. Dan pastinya di depan kita cek yuk, pastinya sih nggak bekas tabrak karena Koko udah cek semuanya ya. Nah, ini tadi Koko juga nggak tekan apa-apa, dia sudah auto lock. Jadi kasnya Mazda itu kalau kita mau tinggal mobilnya nggak usah dipencet kuncinya, udah langsung dia ngunci sendiri gitu. Kita coba ya. Tuh. Udah pakai peredam ya, spekbornya pakai peredam. Jadi untuk mengurangi bisingnya ban gitu. Terus ini udah surut balnya Ultra Racing udah berapa sendiri, dan Ultra Racing rapi juga bikinnya, masuk ke ikut atasnya panel aslinya gitu. Mantep. Padahal ini sudah bawaan Mazda, ada surut barnya loh. Ini nyatu ke sasis besi, ini besi metal nyebrang ke sana, tapi mungkin karena pengen lebih rigid pakai ini. Rigid jangan salah ya, rigid dengan stiff itu berbeda. Kalau stiff itu bandingan keras, tapi kalau rigid tidak perlu bandingan keras, tapi sasis itu ketika banyak ketidaksempurnaan di jalan, 4 ban itu di sisi yang berbeda, di permukaan yang berbeda, mobil itu istilahnya lebih tidak flexing. Nah, itu yang dibilang dengan rigid. Apa kok keuntungannya? Itu bisa mengurangi vibration, noise dan harshness di dalam mobil. Terus pengendalian juga lebih sigap karena bodi itu menjadi lebih satu gitu ya, antara ban depan, axle depan dan axle belakang. Itu sekilas tentang rigiditas sasis. Nah, ini Skyactiv G 2000 cc, harusnya 155 sampai 160 horsepower, kira-kira sekitar segitu, dipadu dengan 6-speed automaticnya Skyactiv yang benar-benar sigap, dan lock up range-nya itu hampir sepanjang dual clutch. Jadi Mazda itu maticnya salah satu yang paling enjoyable banget, dan Koko sendiri pribadi pakai CX-5 seneng banget karena maticnya bisa bikin dia jauh lebih fun to drive, meskipun tenaga mesinnya sebenarnya menurut Koko ya biasa aja, terutama di yang 2000 cc ini. Kalau 2500 torsinya memang mantep banget, di 3250 rpm dia udah peak torque di situ. Tapi kalau yang 2000 cc ini peak torque-nya masih di 4000, jadi mirip sama mesin-mesin NA dari Honda dan Toyota dengan cc yang sama juga. Tapi maticnya itu benar-benar bikin beda sensasi nyetir mobil ini, kerasanya lebih ke arah Jerman ketimbang Jepang gitu. Nah, lanjut tadi aku sudah cek di bagian sini radiator semua, tulang di tengah ini kan cukup besar ya kalau Mazda kelihatan, terus pelipet-pelipet di sini aku berani jamin tidak ada yang bekas tabrak di mobil ini. Dan mesin Skyactiv ini sudah muncul sejak CX-5 generasi pertama di 2012, berarti sudah 10 tahun, dan mesin ini terbukti handal, makanya dipakai terus, cuman dengan beberapa tuningan atau mapping dari software yang sedikit berbeda antar setiap iterasi mobilnya yang beda-beda gitu. Apalagi ya, kita mau ke belakang, kita cek sebelum kita nyetir ya. Mazda 3 ini sebenarnya
kelihatannya nggak terlalu besar, tapi bagasinya ternyata Koko juga kaget tadi waktu buka, ternyata dalam juga. Jadi bagasi ini bisa dibuat beberapa koper dan juga galon, itu pasti mantep banget. Jadi kepraktisannya masih oke, dan dia masih ada spare tire meskipun space saver ya size-nya. Tapi kalian nggak perlu bingung kayak BMW kalau RFT kadang-kadang kita ganti ban terlalu mahal RFT-nya, terus RFT juga lebih bising dan lebih keras dibanding ban mobil biasa gitu. Oke. Keren banget ya, dari belakang 4 matanya ini sein-nya, dan lampu mundurnya juga LED 4 titik. Jadi rasanya mobil ini tuh seperti waktu meluncur ya, itu kesannya seperti mobil konsep yang dibuat jadi versi produksinya. Jadi nggak dikurangi, lekuk-lekuknya tetap seperti serasa mobil konsep. Jadi mobil konsep yang berjalan di jalan raya legal gitu ya. Mantep ya, velgnya juga dipadu dengan ini cocok banget sih. Dan ini ikut size aslinya, ring 18 nih harusnya. Oke, kita langsung coba jalan gimana rasa mengemudinya Mas Yadi Hatchback. Yuk, let's go. Oke, sekarang kita udah di dalam dan kita pakai dulu seat belt. Rasanya sporty banget ya. Ini feel-nya seperti cockpit di sini. Kita starter tuh. Wih, knalpot HKS-nya kerasa juga. Oh, serak-serak ya knalpotnya. Meskipun Jepang nggak main-main valve tapi cukup serak. Nah, ini loh, rasanya itu seperti kita tuh di welcome dengan sebuah cockpit feeling. Jadi yang di sana kan flat ya untuk passenger, tapi di sebelah sini ini kayak kanan kiri ini kayak kita ngerasa diapit gitu loh secara visual. Apalagi ininya kulitnya merah, dan ini layarnya rasanya beda banget dari Mazda generasi sebelumnya ya. Rasanya layarnya ini simple, tulisannya tipis, mewah, dan black kontrasnya ini bagus banget. Jadi kerasa layar itu rasanya depth-nya bagus gitu ya, untuk color dan resolusinya juga bagus. Nah, ini layar tengah juga, speedo tengah juga dia layar ya. Jadi menyerupai analog tapi dia layar. Sekitar mungkin 7 inch lah ini kurang lebih. Tapi yang tachometer sama temperatur dan bensin dia masih analog punya. Ini kita masih mode normal ya. Oh, adanya normal dan sport. Oke. Rasanya gimana? Nah, ini aku suka dari Matic-nya. Matic-nya ini ngelunyur aja, rasanya nggak buang-buang tenaga mesin ya, karena dia lock up range-nya panjang. Jadi begitu pindah gigi shifting tuh langsung dia ngelock, jadi nggak ada loss-lossnya seperti biasanya Toyota atau Honda masih ada loss-nya gitu. Tapi Honda terakhir-terakhir pakai CVT semua ya, agak susah dibandingkan. Tapi kalau ini aku suka banget, meskipun kok sekarang kan zamannya 8 speed, 9 speed, enggak lah, menurut aku Mazda itu pakai 6 speed. Dia bisa menggunakan teknologi lama 6 speed tapi dengan iterasi atau fine tune yang benar-benar mantep, sehingga dipakai itu rasanya tetap seperti transmisi Matic modern. HKS-nya kerasa ya, denger nggak ya di knalpot? Seru ya, seru bener. HKS-nya mantep, nggak bohong nih. Waduh, serak ya suaranya. Tuh, kita mungkin coba dengerin ini deh, pakai buka kaca belakang. Ini kita manual gigi doang. Meletek juga ya, bahasa Jawanya meletek kayak BMW juga gitu. Kita tolong gigi satu ya coba. Tuh, serak ya. cc nya juga mumpuni loh, torsinya oke lah, masih oke gitu, nggak kerasa seperti mobil yang underpower, meskipun juga bukan yang terkencang. Kalau Koko sih lebih suka tetap tenaganya Civic ya, Civic generasi sebelum ini maupun yang RS yang terbaru. Mantep banget ya, Mazda 3 hatchback hitam 2019, plat L. Oh ya, platnya dia blank, jadi belakangnya kosong, depannya 4 digit, jadi lumayan tuh, jadi nambah aura kelasnya tuh. Kalau bawa mobil ini kerasa kayak, bukan ordinary car owner nih, pasti car enthusiast, pasti orang punya duit. Apalagi dengan velgnya yang main ori, knalpotnya main ori, body kitnya rapi semua. Itu rasanya mobil ini bener-bener buat kalian yang nyari mobil keren, umur-umur sekoko 25 ke bawah, yang pengen keren, pengen tampil, pengen mejeng lah bahasa Jawanya. Itu cocok banget beli Mazda ini, nggak usah garap-garap lagi. Begitu beli tinggal pakai, nggak usah bingung lagi garap cari velg yang bagus apa. Dan handlingnya, aduh Mazda ini kita kanan kiri ya, handlingnya Koko bener-bener terkesima, rigid dan mantap. Terutama udah ditambahin Ultra Racing tadi tuh, asli tinggal pakai nih mobil. Dan buat para sobat yang lain pengen titip jual mobil juga atau pengen titip beli mobil, bisa dong, kalian bisa request, langsung aja sampaikan ke nomor WA yang tertera di bawah. Dan nggak pakai ribet, kita akan segera layani sobat. 7 hari kita buka, chat kita selalu kita bales setiap harinya. Cari mobil-mobil bagus, mau nonton konten-konten menarik, hanya ada di Koko Mobil. See you next time.